Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore Bu Anita, Rina. Baik, saya tadi dapat WA nih dari Ibu Novi sebelum kesini, sebelum kita masuk Zoom. Katanya mau coaching ya Bu ya? Iya Bu, jadi untuk memenuhi modul 2.3 di mana di dalam modul itu kita harus melakukan coaching. Jadi seperti itu. Jadi di mana nanti saya menjadi coach dan Bu Tami akan menjadi coachnya. Baik. Dan Gimana saya nih? minta Ada itu Bu keluhan? Anita sama Bu Rina untuk jadi pengamatnya ya Bu. Oke, sejauh ini gimana nih persiapannya? Sudah maksimal belum Ibu Novi? Kalau untuk persiapannya, saya tadi sudah baca-baca kembali tentang kompetensi dasar dalam coaching. Kemudian saya juga sudah mencari-cari tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang harus hadir dalam alur Tirta. Iya, berarti sudah kenal sama Tirta tadi ya. Tirta kan sudah kita tahu ya bahwa ada 4 langkah ya Bu ya. Yang pertama adalah mengetahui tujuan dulu, lalu yang kedua mengidentifikasi masalah, lalu yang ketiga membuat rencana aksi, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab. Nah, kalau tadi Ibu Novinya minta kami berdua sebagai pengamat, di sini kami hanya mengamati ya Bu ya, tidak sebagai guru. Kita sama-sama belajar dalam artian kami menobserver Ibu sebagai observer. Nah, di sini tidak ada tendensi kami menilai atau menyalahkan, hanya untuk berbagi sudut pandang yang berbeda saja. Jadi nanti Tirtanya minta untuk difokuskan sama Ibu Novi dengan coachingnya nanti. Lalu poin satu lagi, kita harus tahu bahwa coaching itu berbeda dengan konseling. Jadi nanti hati-hati dalam pemilihan kalimat dan jangan terpengaruh nih Bu. Kita sebagai coach tidak boleh memberikan solusi. Solusi harus muncul dari coach kita. Nah, nanti untuk poin-poin apa yang mendasar di coaching nanti akan dibantu sama Ibu Rina. Boleh Ibu Rina? Ya, baiklah. Poin-poin untuk alur Tirta yaitu 1, tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rancang aksi, dan keempat penanggung jawab. Jangan lupa juga nanti berikan pertanyaan yang berbobot, yang perlu tidak boleh kita memberikan ide atau masukan. Ya, untuk itu kita dengarkan ya apa yang mau di-coach ini. Udah nggak sabar nih Bun. Ya, saya tambahkan sedikit Ibu. Ada 3 yang akan kita observer di sini. Yang diobservasi adalah 1, Ibu harus hadir sepenuhnya. Jadi jiwa dan raga, perhatian itu benar-benar hadir untuk coach Ibu. Lalu yang kedua, Ibu mendengarkan secara aktif. Jadi di sini kita menggali apa yang disampaikan coach Ibu. Dan yang ketiga yang disampaikan Ibu Rina tadi adalah memberikan pertanyaan berbobot di mana tujuannya adalah menggali potensi coach kita. Gitu Ibu Novi. Sudah siap Ibu Novi ya? Insya Allah sudah. Terima kasih banyak masukannya ya Bu Anita, Bu Ya, Rina. semangat Ibu Novi ya. Nanti kita evaluasi belakangnya. Baik, selamat bercoaching Ria Ibu Novi. Terima kasih Bu Anita, Bu Rina. Oke, selamat sore Mbak Tami. Apa kabar? Selamat sore Mbak Novi. Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Mbak Tami sudah meluangkan waktu sore ini. Kita akan kucing sebentar ya Mbak ya. Ya nih. Mbak Tami, Mbak Tami mau menceritakan apa nih hari ini? Ya nih Mbak, ini sebetulnya kalau dianggap sepele, tapi serius juga sih masalahnya. Tapi bukan masalah sih, saya pengennya itu nanti tentang ini nih Mbak, kan perbedaannya itu orang tua ini kan kita punya WhatsApp group nih. Nah WhatsApp group itu di orang tua sekarang ini dilemanya mereka pada respon aktif. Jadi mereka itu
ketika kita melakukan WhatsApp tentang mencari atau memberikan kegiatan, kabar-kabar yang lain, mereka tuh responnya cuman sip, jempol, oke, seperti itu Mbak, gitu dilemanya. Oke, baik, berarti tentang kurang efektifnya komunikasi antara guru dalam hal ini Mbak Tami dengan orang tua siswa gitu ya Mbak ya. Baik, karena ini adalah percakapan singkat, apa yang Mbak Tami ingin dapatkan dari percakapan kita sore ini? Yang kami inginkan itu sepertinya ide dan solusi deh Mbak. Kayaknya apa sih yang nantinya ke depannya yang kami akan lakukan untuk merubah kegiatan tersebut atau merubah komunikasi efektif biar efektif nih sama orang tuanya, nggak dibalasnya oke, sip, kayak gitu. Oke, berarti bagaimana caranya menjalin komunikasi yang efektif antara guru dalam hal ini Mbak Tami dan orang tua siswa gitu kan Mbak ya? Iya, benar. Ya, buat Mbak Tami sendiri nih, ciri komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Nah ini nih Mbak, kan ini entah mungkin pola pikir orang tuanya berbeda di semester yang lalu. Nah kalau yang lalu itu orang tuanya itu kan memang sebagian besar mereka itu tidak bekerja, artinya mereka ibu rumah tangga. Nah mungkin menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya. Mereka mengetahui secara detail perkembangan anak-anaknya. Nah jadi apapun itu mereka laporkan di grup, misalnya Bunda Tami bagaimana nih keadaan anak-anak pada hari ini. Artinya ada respon yang positif ketika gurunya bertanya. Nah ini kalau yang sekarang di semester ini kebalikannya, yaitu Bunda gimana kegiatan ini, ada nggak anak-anaknya yang ini, nggak ada yang ngerespon gitu kan. Nah kemudian pada saat itu juga yang kami bingungkan ini ada apa. Nah kalau dilihat dari latar belakang mereka pada yang saat ini itu mereka sebagian besar itu sudah bekerja, bukan lagi ibu rumah tangga. Ada yang sebagian besar bekerjanya di pasar, berdagang, ada yang di kantoran, ada juga yang sebagai guru. Nah itu sih latar belakangnya yang sudah kami observasi ketika kenapa mendapatkan jawaban demi jawaban dari oke dan sip itu tadi. Oke, berarti Mbak Tami sudah tahu nih penyebabnya ya Mbak. Sudah tahu bahwa kalau ciri komunikasi yang efektif menurut Mbak Tami tadi adanya respon yang baik dari orang tua siswa. Kemudian menurut Mbak Tami tadi penyebabnya itu karena sekarang ini orang tua siswa itu banyak yang bekerja gitu. Jadi mereka sibuk gitu ya Mbak. Baik, kalau misalnya ketika Mbak Tami WA orang tua siswa terus tidak dibalas, reaksi Mbak Tami seperti apa? Reaksi kita kadang ada juga nih yang kesel, namanya manusiawi ya Mbak ya, karena kita sebagai guru tuh pengen feedback ya kan, feedbacknya itu kan lebih karena di dalam kita di sekolah itu kalau anak usia dini itu memang adanya hubungan yang erat antara orang tua dan guru, sehingga pelaporan perkembangan anak itu nyaut, nggak hanya dari sekolah aja gitu kan. Nah sementara yang kami lakukan itu WhatsApp terus nih, nah malam-malam ataupun siang. Nah tapi kalau kebanyakan yang jarang dibalas itu adalah siang hari. Nah itu ketika misalnya mama hari ini kita ada kegiatan ini ya gitu kan, atau untuk besok itu nggak ada yang balas itu, bahkan ada yang dijawab besoknya lagi gitu kan. Baik, berarti Mbak Tami sendiri inginnya seperti apa nih ketika Mbak Tami menghubungi orang tua siswa, itu idealnya seperti apa kalau menurut Mbak Tami? Idealnya itu ketika kita WA seorang guru direspon gitu kan, entah itu tidak jawab oke dan yes saja, tetapi butuh narasi juga kita kan di dalam di dalam melihat
isi WhatsApp orang tua. Nah, ini yang masih perlu digali nih. Apakah orang tuanya ada yang cuek, ataukah memang sibuk, ataukah memang mereka dalam arti memang belum melihat WhatsApp. Tapi ketika kami lihat, itu melihat semua. Nah, idealnya seperti yang kemarin, mereka membalas, responnya aktif. Kemudian kalau diadakan kegiatan parenting, mereka datang semua gitu. Ini yang ketika ada parenting yang datang hanya 3 orang dari 17 orang. Kemana? Kelas B1 gitu kan. Alasannya mereka itu tadi, Bun, kami tidak bisa datang. Kami berdagang. Bun, kami ini ngasuh anak, bla 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 bla. Baik. Kalau melihat dari kriteria ideal yang Mbak Tami sebutkan tadi nih, jadi komunikasi yang terjalin antara Mbak Tami dengan orang tua siswa sekarang itu berada di rentang mana nih? Misalnya kita kasih rentang 1 sampai 10. Itu ada di mana rentangnya komunikasi Mbak Tami sama orang tua sekarang? Kalau komunikasi saya secara pribadi itu rentangnya 7 deh kayaknya, Mbak. Kalau yang lalu itu ada di 10 kalau yang tahun lalu. Kalau sekarang 7. Karena memang kita ngeliat dulu feedbacknya orang tua. Gimana kalau misalnya yang mereka itu aktif, berarti kita juga aktif. Nah, kalau yang sekarang itu kita sudah aktif, tapi merekanya yang belum aktif nih gitu kan. Akhirnya ya kita ada kadang-kadang kita kasih waktu ya membalas WA-nya, atau misalnya dikasih kegiatannya malam nih, biasanya pernah kami lakukan malam-malam. Nah, itu respon orang tua membalas WhatsApp kita itu dari 17 itu ada 6 malah. Nah, selebihnya itu belum dibalas. Kadang besoknya lagi gitu. Jadi 7 deh kayaknya. Nah, udah jadi udah di 7. Kalau sekarang di 7 rentangnya, kalau kemarin tuh di 10. Itu apa hambatan Mbak Tami dalam menjalin komunikasi dengan orang tua siswa itu? Hambatannya itu tadi tuh, Mbak. Ketika mungkin ketika mereka latar belakangnya banyak yang bekerja. Nah, di waktu bekerja itu kita WhatsApp-nya pagi-pagi, mereka sibuk ya dengan waktu bekerja mereka. Jadi ketika dibalasnya kadang malamnya, atau besok harinya, atau subuh gitu. Nah, tetapi ketika kami coba pada saat itu di waktu pukul habis maghrib itu, nah itu tadi responnya 6 orang, kadang 7 gitu kan. Artinya setidaknya mereka itu melihat gitu. Nah, itu yang kita juga ada di responnya bangga juga gitu. Iya. Baik, dari hambatan tersebut tuh tadi kan sudah banyak hambatan-hambatannya tuh. Bagaimana cara Mbak Tami mengatasinya? Misalnya tadi ketika yang balas cuma 6 dari 17 orang tua siswa, cuma 6 tuh yang ngasih feedback atau jawaban. Itu bagaimana cara Mbak Tami mengatasinya? Sejauh ini yang kami lakukan adalah kita coba japri, ya kan. Jadi ada kemarin itu ada anak cowok. Nah, anak cowok itu kayaknya rambutnya udah gondrong, terus baju sekolahnya nggak diperhatiin sama orang tuanya. Udah mulai nih, aduh kayaknya ini ada apa-apa sama si anak. Nah, jadi kami coba japri ibunya. Ternyata ibunya anak ini tinggal sama kakeknya, tapi ibunya welcome. Dan terus udah kami japri itu, besoknya anak ini sudah berubah, rambutnya pendek, kemudian bajunya rapi. Nah, terus ada kasus lagi selanjutnya, ada anak ini yang lupa bawa mukena. Kami japri lagi solusinya. Nah, jadi ketika dijapri, orang tua ini ternyata responnya mau daripada yang di WhatsApp grup tadi. Entah mereka malu, entah mereka sungkan untuk membalasnya. Nah, jadi sekarang ini kami mencoba menjaprikan mereka satu-satu dibandingkan dengan WhatsApp. Gitu, Mbak.
Oh, ya. Berarti sudah ketemu satu solusi ya, Mbak? Sudah ketemu satu solusi. Ya. Berarti cara di Japri. Nah, apakah Mbak Tami memiliki solusi lain nih selain yang Mbak Tami sebutkan tadi? Selain di Japri gitu, ada nggak solusi yang lain? Solusi lainnya paling ketemu, Mbak. Jadi karena mereka ini sibuk dengan jadwal waktu dan kerjanya, kita itu paling ketemunya ketika mereka mengantar dan ketika mereka menjemput. Jadi, nah, kalaupun mereka mengantar tidak ketemu, kita ketemu di depan pagar itu ketika menjemput. Nah, dengan seperti itu ada juga responnya. Tadi si A ini dia pipis di celana, ini nih, tapi dia mau komunikasi. Oh, berarti alternatifnya satu di Japri, satu ketemu daripada di WhatsApp group gitu, Mbak. Kalau untuk waktu ada nggak? Misalnya waktu pagi, siang, malam gitu, ada nggak perbedaannya? Ketika di WA pas pagi, siang, malam gitu. Ada, jelas ada. Karena waktu pagi mereka tidak menjawab, mungkin karena kesibukan mereka. Kalau waktu siang ya dari 17 itu paling 2. Nah, di waktu malam yang Tami tadi sebut itu ratingnya agak naik. Jadi 6 orang itu bisa 8 yang tadi kan. Nah, ternyata mereka itu sepertinya kegiatannya senang santainya itu di waktu malam hari, kayak jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Itu yang waktu yang tepat untuk di WhatsApp group. Oke, baik. Berarti Mbak Tami sudah mendapatkan 3 solusi nih dari permasalahan Mbak Tami tadi ya. Yaitu yang pertama di Japri, kemudian yang kedua face to face, kemudian di WA di waktu malam gitu ya Mbak ya. Nah, dari ketiga solusi yang Mbak Tami sebutkan tadi, mana yang Mbak Tami akan lakukan duluan? Yang Tami lakukan duluan itu mencobanya WhatsApp-nya. Kalau misalnya besoknya ada kegiatan, itu WhatsApp-nya di malam hari pukul 7 sampai pukul 8 itu. Kemudian kalau nggak juga, ya di Japri gitu kan. Di Japri 1-1 17 orang itu. Kalau nggak juga lagi besoknya ketemu gitu kan. Nah, itu alternatif selanjutnya. Jadi yang 3 alternatif tadi bisa Tami lakukan, ada semua. Kalau nggak WhatsApp-nya malam itu di Japri atau nggak ketemu gitu. Oke, baik. Apa prioritas yang ingin Mbak Tami capai nih sekarang nih? Prioritasnya tentunya komunikasi yang efektif ya, Mbak. Jadi kita itu selain misalnya dari WhatsApp tadi adanya pertemuan tadi, parentingnya semoga kedepannya itu lebih banyak lagi gitu kan. Dan kayaknya perlu dia lakukan komunikasi, kayaknya ajaknya lebih sabar lagi, kita lebih intens lagi untuk mereka, karena gunanya itu untuk pelaporan perkembangan anak-anak mereka sih. Terus sebetulnya semua. Baik. Kalau ini apa sih Mbak ukuran keberhasilan rencana Mbak Tami itu apa? Ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Mbak Tami lakukan? Ukuran keberhasilannya terciptanya komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua, kemudian orang tua juga tidak sungkan terhadap guru juga seperti itu, kemudian anak-anaknya juga bahagia, artinya ada kelekatan antara guru dan anak dan orang tua. Jadi kita tidak ada gap ya antara guru dan orang tua gitu kan. Itu sih pengennya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Mbak Tami untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa? Kalau sejauh ini Tami pribadi yang melakukannya. Nah, tapi nanti mungkin bekerja sama lebih erat lagi dengan orang tua.
mereka bersama-sama kita ajak untuk itu tadi menjalin komunikasi yang baik gitu kan. Kemudian adakan lagi sama pihak sekolah kegiatan parentingnya lebih diundang lah lagi gitu kan, tidak hanya di Japri tapi dalam bentuk undangan gitu. Siapa tahu mereka nggak ada terbaca, kalau di undangan mereka mungkin lebih yang resmi gitu kan Mbak. Ya. Baik, apa komitmen Mbak Tami terhadap rencana si Mbak Tami ini? Komitmennya akan dilakukan yang solusi tadi secara terus menerus sih, agar bisa terciptanya itu tadi, kembali lagi komunikasi yang efektif. Orang tua nanti bisa senang melihat anak-anaknya berhasil tercapai perkembangannya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang nggak ada yang belum tercapai, jadi mereka belum tahu. Jadi jangan disalahkan hanya gurunya, tetapi ayo kita sama-sama saling bekerja sama untuk anak-anak ini gitu kan. Jadi komitmennya itu bisa secara bersama lah untuk kedua orang tuanya. Oke, baik. Kapan nih Mbak Tami akan mulai menerapkan solusi yang Mbak Tami katakan tadi? Insya Allah besok Mbak. Itu kebetulan ada ini kayak barusan di WhatsApp dari sekolah itu besok ada karnaval batik katanya. Nah, jadi nanti habis ini mungkin Tami akan menginformasikan orang tua untuk menggunakan batik sama anak-anak. Kita mulai dari pukul 7 dulu. Oke, baik. Duh, sayang sekali nih waktunya sudah mau habis nih, ya. Baik, di titik ini apa yang Mbak Tami dapatkan dari percakapan kita pada sore ini? Alhamdulillah dengan percakapan bersama Mbak Novi dia udah di coach ya. Alhamdulillah Tami lega, sedikit lega karena sudah menemukan beberapa alternatif solusi yang akan kami gunakan untuk menciptakan komunikasi efektif. Terima kasih banyak Mbak Novi, dan kedepannya akan segera kami lakukan solusinya. Alhamdulillah ya, semoga ini juga jadi referensi bagi saya untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan orang tua. Baiklah Mbak Tami, terima kasih banyak. Ceritanya nih minggu depan kita ketemu lagi. Saya pengen tahu apakah komunikasi antara Mbak Tami selaku guru dengan orang tua siswa sudah terjalin efektif, dan mudah-mudahan orang tua sudah tidak ada lagi yang nggak peduli gitu dengan perkembangan anaknya. Bisa ya Mbak, ke depan kita ketemu lagi. Bisa Mbak, dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak Mbak Tami atas waktunya. Mbak Novi udah mendengarkan keluh kesah Tami. Oke, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, super sekali kegiatan hari ini. Coachingnya Ibu Novi luar biasa. Ya, betul Bu Anita? Iya, betul sekali. Tadi cuman ada sedikit ya, kayaknya berputar masalahnya tadi. Seharusnya 1 kali, 2 kali bertanya ulang lagi, tapi ya mungkin karena tadi kita saling ini ya. Gimana Bu Anita? Iya. Kalau dari pengamatan saya ini, Ibu Novi sudah melakukan maksimal nih. Ada langkah-langkah Tirta yang sudah coba Ibu Novi lakukan ke coachingnya, dan juga 3 poin penting coaching itu sudah mulai diterapkan. Ada kehadiran, mendengarkan secara aktif, dan penggali potensi dari coachingnya. Ini sudah mulai terlihat dengan jelas langkah-langkahnya. Cuman ada catatan mungkin dari saya, coachingnya saya lihat sangat menggebu-gebu, semangat sekali bercerita. Nah, harusnya itu Ibu Novi tangkap sebagai coach. Jadi semangat yang muncul dari coachingnya harusnya Ibu respon juga dengan semangat. Mungkin karena capek kali Bu ya.
Ini karena capek kondisinya, jadi meresponnya kalau misalnya skalanya coachingnya tadi itu di 9, Ibu Novi meresponnya di 7,5. Jadi nggak setara dengan membaranya semangatnya si Koci tadi saat curhat gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin kita ngikutin alurnya Koci, Bu. Jadi bagaimana caranya menciptakan suasana yang nyaman, interaktifnya juga asik. Jadi kadang-kadang gini, Bu, Koci itu dia itu cuma butuh teman mendengar gitu. Dia tidak terlalu meminta solusi dari kita. Nah, yang diharapkan dari kita sebagai sebagai coach adalah biar antara semangatnya si coach sama si coachnya itu seimbang. Jadi suasananya sama-sama seru gitu. Nah, itu sih yang belum saya lihat. Jadi mungkin karena kondisi kali ya, kita udah sore juga, ada beban kerja yang mungkin jadi beban pikiran Ibu Novi, sehingga meresponnya belum terlalu menggebu seperti coachnya tadi. Coachnya udah wah gitu lah pokoknya, udah seru sekali. Tapi Ibu Novinya cuman merespon ya standarnya 7,5 tadi, sedangkan si coachnya udah di 9 menurut saya. Tapi kalau langkah-langkahnya sudah terlihat dengan jelas, sama seperti hal yang dikatakan Ibu Rina tadi, ada pengulangan pertanyaan. Nah, di sana mungkin apakah menurut coachnya belum maksimal menggali potensinya, saya kurang begitu memahami, karena itu ada penyebutan 2 kali dengan pertanyaan yang sama yang dilihat sama Ibu Rina tadi. Kalau untuk selebihnya udah oke. Cuman butuh waktu melatih saja. Kalau untuk pemilihan katanya, menggali potensinya sudah terlihat sekali Tirtanya, dan Ibu Novi sudah mencoba menghadirkan dirinya. Dan satu lagi nih Ibu Novi, mungkin secara tidak sadar nih ya, Ibu Novi sering saat mencari kata-kata atau pertanyaan, sering mendelik ke atas gitu. Jadi matanya itu sering melihat ke atas. Nah, terkadang kalau kayak Zoom seperti kita ini kan itu terlihat dengan nyata ya, Bu. Itu mungkin secara tidak sadar gitu. Nah, itu mungkin hanya masalah waktu. Tapi selebihnya kalau menurut saya sudah sangat bagus Ibu Novi. Itu pendapat dari saya. Terima kasih Ibu Novi, semangat berlatih lagi. Semoga kedepannya, mungkin Ibu Novi ada yang mau disampaikan ke kami sebagai pengamat? Tidak ada, Bu. Terima kasih banyak masukannya. Baik. Sampai ketemu lagi besok di coaching berikutnya ya, ibu-ibu semuanya.